Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Meswari. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah populasi khusus tentang gangguan penggunaan nafsa atau yang biasa disebut juga dengan narkoba. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu narkoba atau nafsa. Nafsa adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Jadi, nafsa itu sendiri atau narkoba terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada narkotika, yang kedua itu ada psikotropika, dan juga ada zat adiktif. Yang pertama itu ada narkotika. Narkotika sendiri yaitu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikut yaitu tercantum dalam UU RI nomor 22 tahun 1997. Narkotika sendiri terdiri dari golongan, yaitu dari 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan pertama, ada golongan kedua, dan ada golongan ketiga. Pada golongan narkotika yang pertama yaitu ada narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu, pengetahuan, dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya yaitu ada kokain, ganja, dan heroin. Pada golongan kedua yaitu ada narkotika yang dipergunakan sebagai obat penggunaan, sebagai terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya morfin dan petidin. Nah, yang ketiga ini ada golongan ketiga, narkotika yang digunakan sebagai obat penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contohnya yaitu kodein. Selanjutnya yaitu ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental dan dibagi menjadi beberapa golongan. Pada golongan psikotropika yang pertama yaitu ada golongan 1, psikotropika yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi serta memiliki sindrom ketergantungan kuat, contohnya ekstasi. Golongan kedua yaitu ada psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi, serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contohnya amfetamin. Nah, pada golongan yang ketiga, yaitu ada psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang. Contohnya phenobarbital. Pada golongan terakhir, yaitu golongan keempat, ada psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan memiliki sindrom ketergantungan ringan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. Lalu ada zat adiktif. Zat adiktif sendiri adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikoterapi, meliputi minuman beralkohol, mengandung etanol, etialkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan
psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Yang kedua ada inhalasi, adalah gas hirup dan solvent, zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada tembakau. Tembakau sendiri adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada efek dari nafsa atau dari narkoba, yaitu berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari penggunaan nafsa dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan depresi atau downer merupakan jenis nafsa yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga penggunaannya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan bisa tak sadarkan diri. Contohnya yaitu opioida, morfin, heroin, dan kodein, sedatif penenang, hipnotik, obat tidur, dan anti cemas. Selanjutnya ada golongan stimulan, yaitu merupakan golongan nafsa yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya yaitu sabu, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga yaitu ada golongan halusinogen, adalah golongan nafsa yang membuat penggunanya berhalusinasi, yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contohnya yaitu kanabis dan ganja atau disebut juga dengan ganja. Lalu saya juga akan menjelaskan yaitu bahaya dari narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif, alam pikiran, afektif, alam perasaan, mood dan emosi, psikomotor, perilaku, dan aspek sosialnya akan terganggu. Berikut adalah sedikit dari bahaya narkoba. Di luar sana banyak yang lebih bahaya lagi. Selanjutnya, saya akan memberitahu cara memulihkan kondisi dengan rehabilitas narkoba. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa besar seseorang sudah kecanduan narkoba, efek samping yang sudah dialami, dan pemeriksaan depresi yang ditimbulkan dari pengguna narkoba. Yang kedua itu ada detoksifikasi, merupakan upaya pembersihan racun akibat pengguna narkoba, di mana dilakukan dengan cara pemberhentian penggunaan narkoba. Yang ketiga ada stabilisasi. Stabilisasi merupakan cara ketiga yang dilakukan setelah 2 tahap sudah dilewati. Dokter akan memberikan resep obat untuk pengobatan jangka panjang. Untuk pemulihan ini juga mencakup rencana-rencana kehidupan Anda pada jangka panjang, serta kestabilan mental pecandu. Yang terakhir yaitu ada dukungan orang sekitar. Berkomunikasi dengan orang dekat tentang masa pemulihan dari pengguna narkoba dapat membantu Anda dalam mengalihkan keinginan untuk kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba, yaitu barang berbahaya tersebut. Lalu yaitu ada upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Narkoba sangat merugikan masyarakat dan penggunaannya yang luas di masyarakat menimbulkan kerugian bagi semua kalangan, baik itu pelajar dan anak-anak, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan bagi suatu kalangan. Yaitu berikut adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah pengguna narkoba atau nafsa yang dilansir dari website resmi Badan Narkotika Nasional. Yaitu yang pertama ada mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba atau nafsa.
Yang ketiga yaitu selalu mengingatkan bahwa pengguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat penggunaan maupun pengedar narkoba. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba tersebut. Masih banyak cara yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan atau hal lain. Tidak perlu dan jangan sampai terjerumus ke dalam hal tersebut. Pada slide terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang proses yang saya lakukan selama wawancara dengan klien inisial TM. Saya mewawancarai mantan pecandu narkotika golongan 1 yaitu ganja dengan inisial TM. TM merupakan mantan pecandu narkotika jenis ganja. Awal mula ia menggunakan ganja untuk mendapatkan ketenangan dan suka dengan rasanya. Lama-kelamaan ia menjadi ketergantungan dengan narkotika jenis ganja tersebut. Faktor yang menyebabkan TM bisa sampai di titik itu, dia salah dalam pergaulan. Orang tuanya setelah mengetahui TM mengkonsumsi ganja sampai kecanduan langsung mengajaknya untuk melakukan rehabilitasi. Untungnya TM masih mendengarkan omongan orang tuanya karena TM merupakan terbilang anak dari keluarga baik-baik dan orang tuanya sangat sayang dengan dia tetapi salah pergaulan. TM bersyukur memiliki orang tua yang sangat perhatian dengan dia dan dapat menerima segala baik buruknya, sehingga TM dapat lepas dari barang haram tersebut. Walaupun proses rehabilitasinya membutuhkan waktu yang lama, tetapi sangat memuaskan hasilnya. Pesan TM yaitu jagalah pergaulan, karena jika kita ibaratnya main dengan yang wangi, kita akan ikut tercium wanginya, dan jika kita main dengan yang bau, kita akan ikut kebauan. Begitu pula dengan realitanya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan, maka kita juga akan masuk ke dalam perangkapnya. TM juga sekarang sudah dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Anggia. Dan terima kasih juga untuk saudari TM karena sudah mau berbagi cerita dan menjadi klien atau sebagai yang diwawancarai. Terima kasih.